Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas 3D Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, semester 5. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil luaran video PKM yang telah kami buat, yang dimana kami mengambil kategori PKM yaitu PKM-KC atau PKM Karsa Cipta. Dan berhubung kami dari jurusan Bisnis dan Informatika, sehingga kami membuat sebuah inovasi atau karya cipta yang berkaitan dengan jurusan kami, yaitu di sini kami membuat sebuah aplikasi Kermal berbasis website. Nah, terkait penjelasan lebih lanjut akan kami lanjutkan, namun sebelum itu kami izin untuk memperkenalkan diri, di mana kami memiliki 4 anggota kelompok, yaitu di sini ada saya sendiri, saya Ikti Rahyuning Tias dengan NIM 362258302023. Kemudian ada anggota kedua yaitu ketua dari tim kami yaitu Ayu Kurniasari dengan NIM 362258302091. Selanjutnya di sini ada Sevia Anggraini dengan NIM 362258302172. Dan yang terakhir ada Wila Wikarsi dengan NIM 362258302162. Nah, untuk tim kami ini kebetulan kami sekelas, juga kami berada sama-sama di 3D seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai apa itu Kermal, mengenai aplikasi kami yang akan kami buat untuk video untuk PKM Karsa Cipta ini, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Di sini saya menjelaskan mengenai apa itu Kermal. Nah, Kermal sendiri yaitu sebuah aplikasi berbasis website yang nantinya akan kami kembangkan untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan mengenai kesehatan dan kesejahteraan hewan, baik itu hewan peliharaan maupun hewan liar yang ada di sekitar kita nantinya. Nah, aplikasi Kermal ini kami rancang sedemikian rupa agar dapat digunakan oleh masyarakat umum, dokter hewan, kemudian petugas puskeswan, kemudian ada lagi shelter untuk mendukung terciptanya ekosistem yang lebih peduli lagi terhadap hewan terlantar maupun hewan peliharaan. Hewan peliharaan merupakan hewan yang hidup dan tinggal di sekitar atau berdampingan dengan manusia. Tujuannya untuk dipelihara serta dirawat oleh manusia. Hewan peliharaan kerap sekali dijadikan teman sehari-hari bagi manusia. Biasanya, manusia memilih hewan yang memiliki tingkat kesetiaan yang tinggi, memiliki tampilan yang memikat, dan memiliki suara yang bagus untuk didengar, serta memiliki ciri khas atau hal unik tersendiri. Di Indonesia sendiri, mayoritas masyarakat memiliki kucing sebagai hewan peliharaan mereka. Di lain sisi, juga banyak hewan menerima perlakuan buruk yang dilakukan oleh manusia. Perlakuan buruk itu dapat disebut kekejaman hewan. Kekejaman hewan memiliki pengertian yaitu tindakan manusia yang bisa menyebabkan kerugian pada hewan, baik secara fisik, emosional, atau psikologis. Hewan terlantar adalah hewan yang tidak memiliki tempat tinggal atau pemilik. Anjing dan kucing merupakan hewan yang sering dipilih untuk menjadi hewan peliharaan seseorang. Namun, mereka juga merupakan hewan yang memiliki kemungkinan besar diterlantarkan oleh pemiliknya. Hewan yang padat. Maka dari itu, peneliti merancang sebuah solusi dengan menyediakan platform yang dapat menghubungkan pemilik kucing dengan dokter hewan. Lalu, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Heru Wijayanto Ali Pradono, dan Fioni Lau. Mereka memaparkan terkait dengan pengembangan proses bisnis inovatif, yaitu Batam Animal Lovers Community, BALC, di mana BALC merupakan organisasi nirlaba untuk mengatasi permasalahan di Kota Batam terkait kesejahteraan hewan terlantar. Organisasi ini bergerak dengan menggunakan strategi komprehensif yang mencakup tentang adanya inisiatif dalam pemberian makanan kepada hewan jalanan,
serta kesejahteraan hewan. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti memiliki solusi berupa aplikasi Kermal, yaitu aplikasi peduli hewan. Untuk saat ini merupakan suatu aplikasi yang berbasis website yang dikembangkan untuk membantu masyarakat di daerah Banyuwangi dalam meningkatkan kesejahteraan hewan. Hewan terlantar maupun hewan peliharaan mereka. Aplikasi ini akan menghubungkan masyarakat dengan dokter hewan atau puskesmas terdekat agar dapat mempermudah komunikasi apabila terdapat suatu kondisi yang darurat dan sesegera mungkin membutuhkan pertolongan. Pada aplikasi memiliki berbagai macam fitur, di antaranya fitur untuk mencari lokasi puskesmas atau klinik hewan terdekat, fitur untuk melakukan chatting dengan dokter hewan yang sudah memiliki surat izin. Terdapat fitur untuk memberikan rating terhadap kepuasan dari pelayanan yang diberikan dan masih banyak fitur lagi lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa latar belakang dari pengangkatan aplikasi Kermal ini yaitu karena hewan kerap dijadikan teman sehari-hari bagi manusia. Karena itu, biasanya itu manusia memilih hewan yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi, memiliki tampilan yang memikat, dan memiliki suara yang apik. Nah, banyak hewan itu juga menerima perlakuan buruk yang dilakukan oleh manusia. Nah, kekejaman hewan itu sendiri merupakan tindakan manusia yang bisa menyebabkan kerugian pada hewan baik secara fisik, emosional, atau psikologis. Jadi tujuan pembuatan Jadi stakeholder itu adalah orang yang ada di dalam aplikasi ini, baik itu dari developer maupun dari pengguna. Nah, jadi di sini untuk aplikasi Kermal sendiri terdapat 7 stakeholder, yang dimana ada masyarakat, pemilik hewan peliharaan, pemilik hewan ternak dan reptil, pemilik petugas kebun binatang, shelter, dokter hewan, dan developer sebagai admin. Nah, saya jelaskan di sini untuk masyarakat itu sebagai pengguna utama atau target utama kita dalam aplikasi ini begitu. Jadi seluruh elemen masyarakat bisa menggunakan aplikasi ini. Kemudian di sini ada pemilik hewan peliharaan. Nah, apa bedanya pemilik hewan peliharaan dengan masyarakat begitu? Nah, jadi jawabannya adalah masyarakat di sini adalah mencakup seluruh masyarakat tanpa terkecuali yang tidak memiliki hewan peliharaan begitu. Jadi orang-orang yang tidak punya hewan peliharaan itu memang tetap bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, kemudian di sini ada pemilik hewan peliharaan. Nah, hewan peliharaan seperti apa? Jawabannya adalah semua jenis hewan peliharaan. Jadi Kermal ini tidak terbatas di hewan-hewan tertentu. Di seluruh hewan itu ada. Begitu. Nanti di aplikasi kami ini ada kategorinya. Jadi ada kategori hewan air, hewan burung, atau hewan reptil dan lain sebagainya begitu. Kemudian di sini ada pemilik hewan ternak, reptil, dan lain-lain. Nah, itu kalau di Indonesia sendiri termasuk banyak ya pemilik hewan ternak, reptil, dan lain-lain. Jadinya kami memasukkan reptil, hewan ternak, dan juga mungkin hewan air atau burung-burung itu masuk ke dalam kategori layanan kami begitu. Nah, di sini juga selanjutnya ada petugas kebun binatang. Nah,
petugas kebun binatang ini kenapa dimasukkan? Memangnya apa kepentingan petugas kebun binatang di aplikasi ini begitu? Nah, jawabannya karena gini, petugas kebun binatang itu walaupun memang mereka memiliki tenaga medis sendiri di sana, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka suatu saat akan menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya ada shelter. Shelter ini adalah penampungan hewan. Kenapa penampungan hewan termasuk ke dalam stakeholder? Pertama, karena kami ini tujuan utamanya adalah mensejahterakan hewan. Jadi di dalam aplikasi ini kami pun merangkul hewan-hewan yang tidak memiliki pemilik. Jadi tugas shelter di sini adalah mereka menampung hewan-hewan yang telah dilaporkan melalui aplikasi Kermal oleh masyarakat dan oleh mereka itu ditampung begitu. Kemudian ada dokter hewan. Di sini ya tentu saja kami jelaskan sekali lagi bahwa di sini ada fitur konsultasi yang dimana konsultasi kami ini terhubung langsung dengan dokter hewan. Tugas dokter hewan di sini adalah mereka menjadi tenaga yang memberikan edukasi, juga memberikan solusi terkait permasalahan hewan. Nah, itu. Kemudian yang terakhir ada developer sebagai admin. Nah, di sini tugas developer itu adalah tentu saja kami ini membuat aplikasi ini gitu kan. Kenapa kami sebagai admin? Ya karena untuk saat ini kamilah yang memegang tanggung jawab penuh atas input dan Jadi aplikasi Kermal ini dirancang untuk 3 jenis pengguna utama, diantaranya yaitu user masyarakat, user admin, juga user dokter. Untuk yang pertama yaitu masyarakat. Di sini dimulai dari login atau register. Jadi dilihat pada saat login, dicek kondisi apakah sudah terdaftar pada aplikasi Kermal atau belum. Nah, kemudian apabila iya, maka pengguna tersebut langsung dapat melihat atau mengakses beberapa fitur untuk masyarakat. Nah, fitur tersebut antara lain yaitu yang pertama fitur konsultasi. Fitur konsultasi ini berkesinambungan nantinya juga dengan flowchart-nya milik dokter. Nah, jadi dokter di sini memberikan konsultasi untuk masyarakat. Kemudian fitur lainnya di situ yaitu ada lihat artikel. Jadi user masyarakat setelah login itu dapat melihat artikel. Artikel yang dilihat dari masyarakat ini ditulis langsung oleh admin yang tentunya harus di-ACC juga dari user. Jadi di sini ditulis oleh admin, kemudian diserahkan ke dokter, revisi atau ACC ini. Kalau revisi di-upload nanti bisa dinikmati oleh masyarakat. Kemudian fitur yang ketiga yaitu puskesmas terdekat. Nanti puskesmas terdekat ini juga diinputkan kepada dari admin puskesmas atau pegawai puskesmas. Kemudian masyarakat juga dapat melihat profil pribadi mereka. Kemudian fitur utamanya yaitu kontak darurat. Nah, fitur kontak darurat ini dapat diakses juga meskipun dia belum login. Jadi, user awal mulanya itu di dashboard awal itu kan ada tombol login atau register. Nanti meskipun usernya belum login, dia dapat menikmati fitur kontak darurat. Untuk yang selanjutnya di sini ada alur kerjanya admin, dimulai dari login sama, cuman di sini admin itu tidak ada register. Sistem kami ini mengadakan admin sistem. Nah, habis itu admin tersebut dapat menebarkan admin baru gitu. Kemudian admin ini dapat menikmati fitur-fitur untuk admin. Yang dokter ini dimulai dari login, kemudian melihat apakah sudah terdaftar atau belum. Jika sudah, maka dapat menikmati fitur yang lainnya. Survei Kermal. Survei merupakan
sebuah bidang statistik terapan dari survei penelitian manusia. Metodologi survei ini mempelajari pengambilan sampel unit individu dari suatu populasi dan teknik terkait pengumpulan data survei, seperti pembuatan kuesioner dan metode untuk meningkatkan jumlah dan akurasi tanggapan dalam survei. Selanjutnya daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan ini ditujukan untuk dokter hewan yang informasi-informasi digunakan untuk mengetahui bagaimana perilaku dokter hewan di puskeswan. Pertanyaan-pertanyaan mengenai berapa jumlah pengunjung setiap harinya, pengunjung yang sering membawa hewan peliharaannya di pusat kesehatan hewan. Selanjutnya hasil survei. Survei yang pertama, masyarakat peduli terhadap kesehatan hewan, namun enggan ke dokter hewan atau puskeswan untuk memeriksa kesehatan hewannya. Ini persentase kepedulian terhadap kesehatan hewan sangat tinggi, namun juga terbatas oleh informasi atau pengetahuan tentang bagaimana memeriksa kesehatan hewannya. Baik, fitur selanjutnya ini fitur yang penting banget ya, di setiap aplikasi itu pasti ada. Nah, itu fiturnya tuh login. Baik, untuk fitur yang pertama yaitu adalah fitur kontak darurat, yang dimana fitur ini merupakan fitur utama dari aplikasi Kermal. Begitu. Kenapa dijadikan sebagai fitur utama? Yang pertama adalah karena memang aplikasi ini fitur ini adalah yang melatar belakangi kenapa dibentuknya aplikasi ini begitu. Awalnya karena memang kami ini ingin membuat semacam pertolongan pertama untuk hewan, supaya seperti istilahnya kayak ambulan seperti itu, atau mungkin seperti 911 atau ya panggilan-panggilan darurat seperti itu. Dan kami ingin menerapkan itu di hewan begitu. Yang bertujuan untuk mengolah akses pengguna berdasarkan identitas dan kredensial yang mereka lakukan. Nah, tampilan login ini seperti yang kita lihat, laman login aplikasi Kermal ini didesain dengan tampilan yang menarik dan informatif banget, karena di sini ada ilustrasi-ilustrasi sebagai hewan, sama ini ada kakak-kakak dokter atau kakak admin puskeswan gitu. Di sini juga ada kalimat sambutan selamat datang kembali. Nah, di sini juga ada logo Kermal, yang di sini juga terdapat 2 kolom input sih untuk masukkan email dan kata sandi. Untuk fitur yang selanjutnya yaitu fitur artikel, yang dimana fitur artikel ini adalah salah satu fitur penting dalam sebuah aplikasi atau websitenya Kermal ini, terutama pada platform seperti blog atau portal berita. Nah, memang aplikasi kami ini memang bukan aplikasi blog atau portal berita ya, tapi aplikasi kami ini sengaja menambahkan fitur artikel supaya masyarakat itu teredukasi seperti itu. Memang permasalahan utamanya adalah masyarakat banyak yang belum teredukasi mengenai kesehatan hewan, mengenai perawatan hewan. Nah, begitu. Jadi kami memberikan solusi berupa artikel begitu. Nanti akan artikel ini akan langsung divalidasi oleh dokter hewan begitu. Jadi sebelum kami mempublish artikel ini akan di-review dulu oleh dokter hewan, sehingga memang akan terjamin validasinya seperti itu. Nah, memang sengaja kami menambahkan fitur artikel ini, walaupun ya memang jumlah orang yang membaca itu tidak banyak ya di Indonesia, namun harapan kami adalah dengan adanya fitur artikel ini banyak orang jadi teredukasi mengenai cara perawatan hewan, atau mereka akan lebih mengenal lebih dalam mengenai hewan-hewan mereka gitu. Entah itu hewan peliharaan mereka atau mungkin petugas-petugas kebun binatang yang memang masih awam atau yang memang belum mengenal semua jenis hewan di sana gitu kan. Nah, itu juga salah satunya. Atau mungkin masyarakat yang hanya ingin tahu mengenai artikel mengenai hewan-hewan ini, ya mereka bisa melihat melalui artikel gitu. Dan artikel yang kami sediakan pun hanya artikel hewan saja. Kami tidak menyediakan artikel-artikel di luar itu begitu.
Ya, hanya itu saja mungkin untuk pembahasan aplikasi fitur selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, lanjut pada fitur yang selanjutnya. Fitur selanjutnya yaitu fitur konsultasi. Nah, fitur konsultasi ini adalah salah satu fitur yang memungkinkan pengguna untuk berkonsultasi dengan dokter secara daring atau secara online, nah, biasa disebutnya. Fitur ini dirancang untuk memberikan akses mudah bagi pengguna ke layanan kesehatan tanpa harus mengunjungi fasilitas kesehatan secara fisik. Ini menawarkan beberapa manfaat yang penting, yaitu aksesnya mudah dan cepat. Nah, kita mengadakan fitur ini memaksimalkan supaya aksesnya itu mudah dan cepat. Jadi pengguna itu dapat mudah mengakses layanan konsultasi dari mana saja dan kapan saja, tanpa perlu pergi ke klinik atau rumah sakit hewan. Selain itu, dengan menggunakan konsultasi daring ini pada aplikasi Kermal dapat menghemat waktu ya nanti dan biaya konsultasi yang biasanya diperlukan untuk mengunjungi fasilitas kesehatan. Fitur puskeswan terdekat. Fitur rekomendasi puskeswan terdekat adalah salah satu fitur yang memanfaatkan teknologi untuk menemukan pusat kesehatan atau puskeswan yang memperhatikan lokasi mereka. Untuk fitur yang terakhir yaitu fitur akun. Fitur akun itu adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk memiliki profil pribadi di halaman platform, dan fitur ini itu memberikan ruang bagi pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mempersonalisasi data atau aktivitas mereka di platform seperti itu. Nah, kenapa ada akun ini? Karena memang setiap website itu pasti memiliki halaman akun ya, dan di sini halaman yang ditampilkan atau mungkin data-data yang ditampilkan yaitu data nama, nomor telepon, password. Namun password di sini kami sembunyikan dengan menggunakan simbol bintang. Kemudian ada jenis kelamin, kemudian juga ada tempat tanggal lahir, dan ada email seperti itu. Nah, tidak semua data ini bisa diubah ya, hanya data-data tertentu saja seperti data nama, username, email, password, dan juga nomor telepon. Untuk data jenis kelamin, tempat tanggal lahir itu tidak bisa diubah seperti itu. Kenapa tidak bisa diubah? Karena memang hasil kesepakatan kami itu tidak akan bisa diubah seperti itu, karena hal tersebut tidak mungkin ganti seperti itu kan. Yang mungkin ganti ya mungkin nama atau nomor telepon, atau mungkin ada reset password, makanya passwordnya kami ini bisa diubah begitu, atau mungkin ada email. Nah, seperti itu. Juga foto profil ya, foto profil itu bisa kami ubah seperti itu. Ya mungkin untuk penjelasan fitur Kermal sampai di sini saja. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai logo ya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi logo itu bukan hanya sekedar gambar atau hiasan, namun juga menggambarkan identitas, visi, dan misi dari sebuah organisasi atau produk. Nah, jika dilihat dari logo Kermal, di sini tuh ada komposisi dari elemen-elemennya ini. Logo Kermal itu kan ada dua bagian utama, yaitu emblem bulat di sebelah kiri dan teks Kermal itu di sebelah kanan.
Emblem bulat ini menyerupai simbol yin yang ya, yang melambangkan keseimbangan dan harmoni. Nah, emblem ini terbagi menjadi dua bagian dengan warna yang kontras. Nah, bagian atas itu berwarna teal dan bagian bawah berwarna putih. Untuk bagian atas emblem ini, bagian atasnya itu berwarna teal dengan gambar jejak kaki hewan yang melambangkan fokus utama aplikasi ini, yaitu perawatan hewan. Nah, tanda silang medis yang menegaskan bahwa aplikasi ini berkaitan erat dengan layanan kesehatan hewan. Dan warna teal ini dipilih karena saling dikaitkan dengan ketenangan, kepercayaan, dan profesionalisme yang sangat relevan dengan layanan kesehatan. Nah, bagian bawah emblemnya yang warna putih ini bersamaan dengan siluet hewan peliharaan yang duduk bersama. Jadi siluet hewannya itu warna putih, tapi backgroundnya tuh teal gitu. Nah, ini tuh melambangkan persahabatan dan kesejahteraan hewan peliharaan. Penggunaan warna putih itu melambangkan kesucian, kebersihan, dan transparansi, yang merupakan nilai-nilai penting dalam pelayanan kesehatan. Untuk latar belakang emblem, ini menggunakan warna transparan, agar nanti bisa melambangkan kesejahteraan yang netral. Jadi nanti bisa dibuat di background manapun. Jadi misal backgroundnya itu ungu, jadi ikutan agak-agak ungu gitu. Kemudian yang teks Kermal itu ditulis dengan huruf tebal berwarna hitam, memberikan kesan yang kuat dan mudah dibaca. Nah, huruf tebal dan ini mencerminkan stabilitas dan keandalan. Jadi dapat menunjukkan bahwa Kermal ini adalah aplikasi yang dapat diandalkan untuk mendapatkan layanan kesehatan hewan. Nah, kenapa pakai warna hitam? Warna hitam ini dipilih karena memberikan kesan formal dan elegan. Nah, jadi ada kontras dengan warna-warna cerah pada emblem. Kemudian ada simbolisme dan makna filosofisnya. Pada logo Kermal ini mengandung banyak simbolisme yang mencerminkan nilai-nilai dan filosofi. Nah, di balik aplikasi ini, simbol yin yang pada emblem ini melambangkan keseimbangan dan harmoni antara teknologi dan kemanusiaan. Nah, ini tuh dapat menunjukkan bahwa Kermal berusaha untuk menggabungkan teknologi canggih dengan sentuhan manusia dalam memberikan layanan kesehatan hewan terbaik. Juga setiap warna yang digunakan dalam logo ini memiliki pengaruh psikologis tertentu. Jadi teal ini membawa efek menenangkan dan meningkatkan rasa kepercayaan yang sangat penting ya dalam layanan kesehatan. Baik, untuk pembahasan terakhir mengenai logo, yaitu di sini terdapat beberapa elemen gambar yang kami gunakan. Yang pertama di sini ada gambar anjing dan kucing, yang dimana maksud dari anjing dan kucing ini dilambangkan sebagai hewan yang memang biasa dilihat oleh masyarakat begitu. Dan kenapa kami menaruh anjing dan kucing? Supaya kami ini memberi tanda, memberi simbol bahwa memang aplikasi ini diperuntukkan untuk hewan seperti itu. Dan di sini dilambangkan dengan warna putih. Dan sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa warna putih itu adalah warna yang diasosiasikan sebagai sucian, kebersihan, kesederhanaan, ketiadaan warna gitu-gitu kan. Nah, jadi kami itu mengambil konsep seperti yin dan yang begitu ya. Jadi warna maksud saya gambar anjing dan kucing ini ditaruh di gambar yang terdapat background birunya begitu. Kemudian untuk gambar selanjutnya yaitu gambar paw kucing ya, atau tangan kucing. Di sini terdapat 4 tangan kucing. Kenapa ada 4? Karena melambangkan developernya itu ada 4 seperti itu. Nah, di sini juga terdapat tanda plus yang melambangkan kesejahteraan dan juga kesehatan, yang dimana mewakili aplikasi ini yang bertujuan untuk mensejahterakan dan mensehatkan hewan-hewan di Indonesia seperti itu. Nah, itulah alasan kenapa terdapat lambang plus ya di sini. Yaitu juga lambang kenapa harus kucing, kenapa harus tangan kucing ya, karena kembali lagi kucing itu hewan yang sering dilihat. Kami ini ingin memberi kesan bahwa logo ini tuh familiar gitu di mata mereka, tidak tidak asing begitu. Jadi itu akan memberikan kesan bahwa aplikasi ini
Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita telah mendalami berbagai aspek yang ada dalam aplikasi Kermal. Di antaranya termasuk analisis mendalam tentang logo, fitur-fitur unggulan, dan manfaat yang diberikan kepada penggunanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.